Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, masih ada Anggi Alta. Gi, kamu bukannya udah di Pertamina, Gi? Iya, Pak. Kamu udah bukannya udah daftar di Pertamina, udah ini fix. Masih ikutan bimbel TBK. Nggak ada, Pak. Oke, yang lain silakan on cam dulu ya semuanya. Silakan nyalakan kameranya. Ya. Kan udah didoain kan tadi pagi kan semuanya ya. Silakan nyalakan kameranya semuanya tanpa terkecuali. Kita punya waktunya sempit banget lah ya. Nah, saya juga mau nyamain rambutnya Irfan ini. Ntar lagi Irfan ya. Tebel, Pan. Bulan puasa jangan dipotong-potong, Pan. Potongnya nanti aja, mau lebaran, Pan. Di fresh. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan masuk kalau di Saintek 2 sih kemarin sudah tuntas ya, aritmatika sudah tuntas, geometri sudah tuntas. Cuma di Saintek 1 ini kalau nggak salah ada trouble di pekan lalu ya nggak sih? Yang kita cuma berapa ya, kayaknya 40 menitan paling ya, baru juga materi, pas mau masuk ke soal tiba-tiba ngeheng gitu ya. Nah, lalu saya akhirnya nggak bisa di restore lagi, Rid. Nah, ini Farid kan pakar biasanya nih Farid nih. Nggak bisa di restore, jadi restore poinnya nggak muncul. Pada akhirnya ya mau nggak mau di reset akhirnya, bukan di restore lagi, karena diinstal ulang sayang. Kalau diinstal ulang suka softwarenya suka bajakan nanti Windows-nya gitu sama si ininya ya. Saya nggak punya yang ori, yang ini yang ori. Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita akan masuk ke bab barisan dan deret. Mungkin langsung ke geometri saja yang kalau aritmatika kayaknya mungkin pada bisa. Tapi nanti kita lihat ya. Kalau misalkan aritmatika cukup, waktunya aritmatika. Kayaknya saya langsung masuk ke geometri lah yang kadang-kadang bermasalahnya di geometri ya. Saya izin coba share screen ya. Kita mulai dulu dengan sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk aritmatika dan geometri ini kalau misalkan dikatakan warisan dan deret ya kan teoritisnya sudah ya kemarin ya, karena sempat kepotong lah ya. Nah, jadi kalau untuk geometri ya hampir sama saja seperti aritmatika, bedanya kalau geometri itu bukan bedanya yang konstan, tapi rasionya yang konstan atau pengalinya yang konstan. Jadi kenapa rumus UN-nya adalah ini yang ARNI, biasanya kalau kalian singkat UN sama dengan ARNI, mungkin kalau enaknya begitu kali ya, tapi kalau misalkan kita baca ini A dikali R pangkat dari N dikurangi 1. Kenapa N dikurangi 1? Karena kayak di sini, ini kan suku keduanya AR. Kenapa AR? Karena adalah A dikali dengan R-nya kan, ya enggak, makanya AR. Suku tiga itu sebenarnya adalah suku kedua dikali R lagi. Suku keempat, suku ketiga dikali R lagi. Tapi kalau kita mau patokannya adalah A, berarti suku kedua adalah A dikali R, suku ketiga adalah A dikali R, makanya muncul AR kuadrat. Suku keempat adalah A dikali R, dikali R, dikali R, makanya AR pangkat 3. Kan gitu ya, simpelnya ya. Kalau secara berpola, berarti kita bisa perhatikan, kalau di sininya 3, kan di sininya 4, ya enggak? Kalau 4 di sini 3, kalau 3 di sini 2, di sini 2, di sini 1 dan seterusnya. Sampai kita perhatikan bahwa ini jaraknya selisihnya bahwa selalu kurang 1 ya. 2, 1, 3, 2, 4, 3 dan seterusnya. Maka di sini N, di sini N-1. Maka muncullah rumus UN. Rumus UN itu adalah A kali R pangkat N-1. Nah, untuk SN-nya geometri atau jumlah N suku pertamanya geometri, begitu, itu bergantung nanti rasionya berapa ya. Kalau rasionya lebih dari 1, kalian taruh R pangkat N-nya duluan. Tapi kalau rasionya kurang dari 1, kalian balikin. Satunya duluan di depan ya. Jadi 1 min R pangkat N-nya belakangan. Gitu ya. Nah, itu SN ketika ditanya, sum ya, atau jumlah N suku pertama dari deret geometri. Sisipan juga nggak jauh berbeda dengan pada saat seperti sisipan pada saat aritmatika. Bedanya kalau di sisipan aritmatika dia punya beda yang baru, kalau sisipan dalam geometri dia punya rasio yang baru. Nah, rasio yang baru itu bisa kita cari dengan cara akar pangkat dari disisipinya berapa nanti ditambahi 1
akar pangkat sisipan tambah 1 akar R ya. Jadi di sini. Jadi akar R tapi akar dari sisipannya ditambah 1 dan seterusnya. Khusus untuk S hingga, ini rumusnya A per 1 min R. Kenapa rumusnya A per 1 min R? Karena kan rumus Sn sebenarnya ini ya. Bentar ya. Nah, ini kan sebenarnya rumus Sn nih. Rumus Sn kan tadi kalau misalkan rasio yang kurang dari 1 kan tadi rumusnya adalah A dikali 1 min R pangkat N ya enggak? Per 1 min R kan begitu ya? Khusus yang rasionya kurang dari 1. Nah, begitu N-nya adalah N hingga, maka di sini kan hingga juga. Misalkan ya, ketika kita ganti di sini jadi S hingga, maka di sini N-nya hingga. Maka di sini jadi A dikali 1 min rasio. Rasio yang kurang dari 1, nah ini kan misalkan setengah gitu ya, sepertiga. Contoh misalkan rasio yang kurang dari 1, misalkan saya punya 4, kalau di sini 2 lalu 1. Kan rasio itu apa? Rasio itu kan U2. Rasio itu adalah apa? U2 dibagi U1 kan, iya enggak? Nah, 2/4 berarti kan rasionya adalah setengah nih. Nah, ketika rasionya setengah, maka kalau kita lanjutkan ini, 1 dikali setengah jadi setengah, kali setengah lagi jadi 1/4, kali setengah lagi jadi 1/8, kali setengah lagi jadi 1/16, kali setengah lagi jadi 1/32, terus gitu ya. Kalau sampai ujungnya hingga, nanti kan 1 per pangkat bawahnya jadi pangkat hingga, ya enggak? Ya enggak? Jadi gede banget. Nah, 1 dibagi hingga dalam konsep limit mendekati, ini kan hasilnya menjadi 0. Betul ya? Sehingga di sini R pangkat N, begitu N-nya hingga, jadi nilainya 0. Nah, di sini 1 min R, sehingga S hingganya adalah A dikali 1 ya, A per 1 min R. Makanya rumusnya kayak ini aja. Khusus R yang kurang dari 1, itu rumusnya kayak air gitu ya. Air, A per 1 min R. Gitu ya khusus. Aslinya sih rumusnya dari sini aslinya nih. Rumus yang ini aslinya ya. Cuman kan kalau yang R kurang dari 1, kalau bisa saja kan R-nya misalkan min 2, min 3, ini kan nggak masuk kategori ini. Nah, ini adalah disebutnya deret konvergen ya disebutnya. Deret konvergen adalah deret yang rasionya di antara min 1 sampai 1. Deretnya biasanya mengecil, tapi begitu mengecil, kalaupun dijumlahkan, walaupun hingga itu ada jumlahnya. Jadi sebuah deret aritmatika ketika dijumlahkan sampai hingga, dia akan mempunyai jumlah kalau deretnya konvergen. Nah, deret konvergen itu apa carinya? Kalau rasionya antara 1 sampai rasionya dari min 1 sampai 1, misalkan seperti itu. Kalau rasio negatif, paling deretnya nanti selang-seling, jadi plus minus, kalau deretnya rasionya negatif. Gitu ya. Nah, itulah cukuplah. Kita akan coba detailkan di soal saja ya. Kita akan coba detailkan di soal. Mudah-mudahan karena waktunya mepet. Saya tadi habis rapat dari Pandeglang, selesai zuhur, sholat, berangkat, ternyata nggak kejar jam 1 begitu maksudnya. Soalnya pen tabletnya di Serang, ketinggalan. Dari Farid dulu, seperti biasa selalu mengawali Farid. Ya, karena yang on cam. Rid, mulai Rid. Soal nomor 1, Rid. Mulai. Di sini ada deret geometri U1 tambah U2 tambah U3 sampai hingga ya. Sampai nggak tahu U-nya berapa. Jika U1-nya Bapak tulis lah ya di sini, jawab lah ya. Jawab. Di sini diketahui U1-nya atau sama dengan A lah ya. Sama dengan X pangkat min 2. Itu informasi yang pertama. Lalu informasi yang kedua adalah U5-nya sama dengan X kuadrat. Informasi yang ketiga adalah U9-nya sama dengan 64. Pertanyaannya U7-nya sama dengan apa? Rid, rumus UN apa tadi Rid? Geometri Rid? No, itu S hingga. Rumus UN, nih kita ingatin lagi ya, Arni A kali R pangkat N min 1. Jadi, kalau ditanyain U7, itu tinggal pangkatnya berkurang 1, karena N-nya kan 7 ya. Jadi, A kali R pangkat 6. Ini Arid ya. Jadi, U5 berarti AR pangkat berapa U5? AR pangkat 4. U10 AR pangkat 9. U100 AR pangkat 99. Persis kayak waktu kita belajar aritmatika. Oh, aritmatika kemarin nggak sempat bahas soal sih, jadinya nggak terlalu connect. Nah ini jadi ini yang jadi pertanyaan. Karena nanyain U7 itu adalah AR pangkat 6, berarti sebenarnya kita butuh mencari nilai A atau suku pertama. Ada suku pertamanya, ya nggak? Sama butuh nyari rasio.
Modal kita ada 3. Nah, ini kita tahu U1-nya atau A-nya adalah X pangkat min 2. Nah, U5 dengan cara yang sama kan kita bisa cari bahwa U5 adalah AR pangkat berapa? Pangkat 4. Kan pangkatnya N-1. Nih, UN itu adalah AR pangkat N-1. Jadi kalau N-nya 7, di sini pangkat 6. N-nya 5, di sini pangkat 4. Begitu ya. AR pangkat 4-nya sama dengan X kuadrat. Kalau U9 apa? AR pangkat 8 sama dengan 64. Nah, pelan-pelan dulu. A-nya punya nggak ini? Yang ini dulu, pindah ke sini. A-nya punya nggak A-nya? Berapa? X pangkat min 2 dikali R pangkat 4 sama dengan X pangkat 2. Jadi R pangkat 4 aja sama dengan berapa? X pangkat 2 kan dibagi ini ya. Dibagi segini, betul nggak? Betul? Jadi berapa? X pangkat 2 dibagi X pangkat minus 2, ya nggak? Jadi R pangkat 4 sama dengan X pangkat minus 2-nya ke atas, Rid. Jadi berapa, Rid? Jadi plus 2 ya? X pangkat 2 plus 2. Jadi R pangkat 4 sama dengan X pangkat 4. Kesimpulan apa? Kesimpulan? Mantap. R sama dengan X. Modal bukan ini? Modal. Mana kira-kira arahnya sekarang kita? Ini ya? Ke sini dulu dong. Ini kan belum kita pakai. Kan? Coba kita, kalau mau kita pakai jadi apa ini? Berarti AR pangkat 8. A-nya apa A-nya? A-nya adalah X pangkat min 2. Ya enggak? Ini kan A-nya nih. Nah kan? R-nya pangkat 8 sama dengan 64. Berarti X pangkat min 2 dikali R itu apa tadi? X. Jadi sini X pangkat berapa? 8 sama dengan 64. Jadi X-nya X pangkat berapa jadinya? X pangkat min 2 kali X pangkat 8. Mantap, sama dengan 64. Jadi X adalah akar pangkat 6, ya enggak? Dari 64, berapa tuh? 2, benar ya? 2 pangkat 6, 64, benar ya? 2 pangkat 3 kan 8, oh ya benar ya. Udah tuh, Rid, dapat X-nya 2. Kalau X-nya 2, berarti R-nya berapa, Rid? Kan R-nya sama dengan X, ya enggak? Nah, berarti R-nya juga sama dengan 2. R-nya ya. Kan tadi R sama dengan X, otomatis R-nya juga sama dengan 2. Dapat juga nih, Rid. R-nya 2. A-nya punya nggak A-nya? Berapa A-nya berarti? A-nya itu kan tadi X pangkat min 2, ya nggak? Terus, sedangkan kita punya X-nya berapa? 2, ya nggak? Berarti A-nya adalah 2 pangkat min 2. Udahlah, gituin aja dulu ya. Masuk deh ke soal berarti, Rid. Saya geser dikit kali ya si soalnya ya, sini dikit lah. Aduh, jadi muter. Ini kita geser sini nih. Sip. Yuk masukin, Rid. Berarti A-nya berapa tadi? 2 pangkat min 2 dikali R pangkat 6. Nah, berarti 2 pangkat min 2 dikali R-nya berapa R-nya? R-nya berapa? 2 ya, 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat berapa, Rid? 4 ya? 6 kurangi 2. Berarti 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4. 16. Error sebentar. Error. Waduh. Bentar ya, Rid ya. Nggak jalan kayaknya ya. Duh, kenapa nih? Bisa lagi. 2 pangkat 4 sama dengan berapa? 6. 16. Nah, ada nggak jawabannya 16? Nah, ini sebagai soal pemanasan kita ya. Soal pertama pemanasan kita. Jadi, kira-kira nanti geometri, Farid dan yang lainnya untuk saintek 1 banyak nanti akan mengotak-atik si UN gitu ya. UN itu adalah AR pangkat sekian, termasuk nanti kita juga harus ingat bahwa kan rasio kayak mana tadi di sini nih. Nah, gini nih. Nah, misalkan saya kasih deret seperti ini 2, 6, 18, 54. Ini rasionya berapa, Rid ini? Ini rasionya berapa, Rid? Ini. Deret ini. 3 kan? Ya apa enggak? Betul? Rasionya 3, betul? Nah, dari mana angka 3? Bukan karena 2 dikali 3, tapi 3 itu didapat dari 6 dibagi 2, betul ya? Nah, boleh juga 3 dapat dari 18 dibagi 6, boleh enggak? Boleh juga. 3 juga dapat dari 54 dibagi 18. Artinya rasio itu didapat dari U2 dibagi U1, atau boleh juga U3 dibagi U2,
atau boleh juga U4 dibagi U3 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan dua persamaan aja, misalkan rasio itu adalah U2 dibagi U1. Kan sebenarnya sama aja dengan 18 bagi 6 atau U3 dibagi U2. Nah, karena sama, maka karena U2 per U1 itu sama dengan U3 per U2, saya ambil dua kasus ini aja, dua persamaan ini. Kalau kita kali silang, berarti U2 kali U2 jadi berapa? U2 dikuadratkan, ya enggak? Akan sama dengan U1 dikali U3. Nah, ini nanti akan sering kita pakai nih, soal-soal seperti ini. Akan sering kita pakai, gitu ya. Oke. Nah, bertahap aja ya, bertahap. Insya Allah juga nanti lama-lama bisa dipahami. Ada pertanyaan dulu apa enggak untuk soal yang pertama banget sebagai soal pemanasan kita di deret geometri? Ada pertanyaan? Rit, ada pertanyaan nggak nih sebagai penjawab soal pertama nih? Aman? Kok nggak ada suaranya, Rit? Saya, Rit. Waduh. Halo, cek. Coba Rit ngomong, Rit. Wah, nggak masuk. Suara saya masuk nggak? Masuk. Bentar. Ngomong sekarang. Coba ngomong. Halo. Oh, kecil banget. Cek. Masuk suara saya? Wah, tapi suara kalian yang nggak masuk di saya. Rusak kali ya headsetnya. Sebentar ya, saya ambil headset yang lain ya. Sebentar ya. Cek. Coba sekarang ngomong. Ini baru clear nih suaranya. Oke ya. Next ya. Wah, ini biasa. Ini headset murah ini, cuma 15.000. Jadi tidak bertahan lama. Ya, oke. Lanjut ya. Saya minta sekarang nih Alif Fitrah deh, Alif Fitrah. Wah, udah pakai kacamata kan tuh. Tahu aja dia mau ditanya ya. Lip, mulai Lip. Ya, Pak. Ya, sip. Jika jumlah n suku pertama, apa rumus SN? Rumus SN itu apa rumus SN? Kan rumus SN kan kalau dalam deret geometri ada dua kan? Ya enggak? Bergantung rasio, betul enggak? Ada yang A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R-1, ada yang dibalikin. Nah, ini dikasih di soal nih, SN sebuah deret geometrinya ini udah dikasih dari soal nih. Pertanyaannya adalah, maka suku ke-8 deret tersebut adalah, nah sekarang Bapak tanya dulu nih ke Alip nih. Lip, misalkan Bapak punya deret begini Lip ya, 2 misalkan, tambah 6, tambah 18. Geometri bukan Lip? Geometri bukan? Geometri dong, karena rasionya berapa nih? Iya, Kan Pak. berarti rasionya 3 ya, Iya. rasionya 3. Ini jelas lah, ini jelas. 3. Sekarang saya Ya. tulis ya, ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3, ini adalah U4. Sekarang Bapak tanya, Lip, kalau S2-nya berapa, Lip, S2-nya? 8 kan? Jumlah 2 suku pertama, betul? Iya. S1, Ya. kalau S1 dulu deh, S1 sama nggak dengan U1, Lip? Pasti sama kan? Karena S1 sama. kan pasti sama. S1, U1 itu sama aja. Tapi kalau S2 beda sama U2. S3-nya dulu berapa S3-nya? Berarti S3-nya 12 tambah 18, 30 ya. Nah, sekarang Bapak tanya. U2 itu sama nggak dengan 6 ini? Sama nggak dengan 8 dikurangi 2? Ya kan? Apa, Pak? 6 ini, U2 ini, yang si 6 ini, sama nggak sih Hmm. dengan 8, jumlah 2 suku pertama, dikurangi jumlah 1 suku pertama, sama nggak? Sama. Sama, oke, lagi, sekarang pindah. Si 18 ini, U3, sama nggak sih dengan
jumlah 3 suku pertama saya kurangi dengan jumlah 2 suku pertama. Sama. Sama kan, karena ini segini dikurangi segini, kan ininya hilang tinggal 18-nya ya. Iya. Nah, berarti boleh saya tulis ya, tadi U2 itu adalah sama aja dengan S2 dikurangi S1, betul apa enggak? Ya, betul. Betul ya, berarti U3 tadi apa? Jumlah 3 suku pertama kita kurangi dengan jumlah 2 suku pertamanya, betul? Betul. Betul. Tolong dong generalisasi, berarti UN sama dengan S. SN dikurang SN kurang 1. Nah, khusus UN yang ini, dia berlaku baik aritmatika maupun geometri, karena ini hubungannya sama apa? Hubungannya sama jumlah sukunya ya. Ini berlaku nih. Saya geser dikit ininya nih. Nah ya, ini saya geser dikit ya. Nah kalau yang ini mah berlaku mau aritmatika mau geometri, ini berlaku. Kan kalau UN-nya geometri kan rumusnya yang Arni tadi ya, yang A kali R pangkat N-1 kan. Nah tapi UN baik aritmatika maupun geometri itu bisa kita tulis menjadi SN dikurangi SN-1. Nah ini juga sama nih. Ini kan pertanyaannya suku ke-8 nih. Atau yang ditanyain adalah U8 kan berapa? Ya enggak? Kalau U8-nya kita settingnya ke yang Arni tadi, yang AR pangkat berapa, berarti kalau 8 kurangi 1, 7 kan? Ya enggak? Kalau kita settingnya ke sini, berarti kan kita harus nyari A, harus nyari R. Kayaknya repot gitu. Nah, mending kita pakai yang ini gitu loh. Kalau kita pakai rumus yang UN sama dengan SN dikurangi SN-1, berarti kan U8 sama dengan apa berarti, Lip? S8 dikurang S7. Nah, bisa nggak kita cari S8 kurangi S7? Bisa banget, ya nggak sih? Nah, S8 berapa, Lip? S8. Berarti kan S8 adalah 3/2 dikali 2 pangkat 8 kurangi 1. Nah, kan? Berarti berapa tuh? 3/2 dikali berapa tuh? 2 pangkat 8 itu 64 kali 4 ya, Lip ya? Iya nggak sih? 256 bukan? Betul ya, 256. Iya nggak sih? Kan 2 pangkat 6 kan tadi 64. 64 kali 2, 128. 128 kali 2, 256. Bener ah. 256. 256 dikurangi 1, 255 ya. Nah, ini diamin aja dulu lah. Jangan lu dikaliin ya. Karena S7-nya nanti sama aja dengan apa? 3/2 dikali 2 pangkat 7 ya. Dikurangi 1. Betul? Berarti sama aja dengan 3/2 dikali berapa tadi nih? 128 ya berarti ya. 128 kurangi 1, 127. Nah, berarti di sini kita tulis, di sini 3/2 dikali 255 dikurangi 3/2 dikali berapa? 127. Sama-sama ada 3/2-nya distribusi, Lip. Kan gitu ya? Iya. Jadi 255 dikurangi 127. Berapa tuh? 102. 102. 128 ya? Ya, 128. Ya nggak sih? 128 ya. Nah, si 2 sama 128-nya dicoret, jadi ini 64. 3 kali 64 jadi 180 tambah 12 berapa? 192. Nah, selesai nih. Ada nggak? Nah, ada kan, Liv? Ada. Nah, ya, ini betul. pokoknya ini wajib ingat yang ini yang pertama. Itu cara pertama, Liv. Cara kedua, nah kalau kita perhatikan di sini, ini cara kedua saya kerisin lah di sini ya. Cara yang kedua, kalau kita perhatikan, itu kan rumus SN-nya adalah berapa? 3/2 kali apa? 2 pangkat N-1. Ya enggak? Ya enggak? Iya. Nah, padahal kita Pak. punya rumus SN itu, apa tadi rumus SN yang di geometri? A dikali apa kalau? R pangkat N. R dikurang 1. Dibagi 1. R dikurang 1. Ya, ini untuk rasio yang lebih dari 1 ya. Iya. Nah, mirip nggak? Mirip nggak? Oh iya, mirip. Mirip. Kalau mirip, sebenarnya kita bisa tebak tanpa proses perhitungan. Contoh. Nah, karena ini kan R pangkat N, ini 2 pangkat N. Kayaknya nih, mah. Kayaknya R-nya adalah 2. Kayaknya. Ya nggak sih? Coba kita tulis ya. Kalau R-nya 2, berarti kan ini juga 2 nih. Berarti kalau R-nya di sini 2. 2 kurangi 1 kan ini sama aja dengan 1. 2 kurangi 1. Nah, berarti dengan kata lain, saya bisa tebak bahwa si A-nya adalah berapa berarti? 3/2. Boleh nggak kita tebak begitu? Boleh lah ya, nebak lah ya.
Yang ditanya U8 kan, Liv? Iya. 8 itu apa tadi? AR pangkat Arni. AR pangkat 7. 7 Bang. AR pangkat 7 kan? A-nya berapa? Iya. A-nya 3/2. Rasionya tadi berapa? 3/2. Rasionya 2 ya. Pangkat 7. Jadi ini kan 2 pangkat 7 sama 2 pangkat 1 2 boleh pangkat 6. dicoret ya. Jadi sama aja dengan berapa nih? Sama aja dengan 3 dikali 3 2 kali pangkat 6. 64. 3 kali 64. Sama nggak dengan ini? 3 kali 64 tuh. Sama. Iya nggak? Nah, jadi jawabannya berapa? 192. 192, ya. Sebenarnya sama aja ya. Asal apa? Asal kita ingat lah ya bahwa UN itu adalah AR pangkat N-1. Pokoknya kalau di sini 8, di sini 7. Di sini 9, di sini 8 gitu ya. Asal ingat aja rumus ini nih, rumus ini. Ini untuk rasio yang lebih dari 1 ya ini ya. Kalau rasio kurang dari 1 itu apa? Satunya duluan nih, satunya duluan. Oke, mau nyoba lagi Liv atau mau pindah ke orang lain dulu biar lebih lancar? Atau mau nyoba Boleh, lagi? Pak. Nyoba lagi. Nyoba lagi ya, sekali lagi ya. Nih, ada soal. Kita bertahap aja dari yang mudah-mudah dulu. Jumlah suatu deret geometri tahingga. Berarti apa yang diketahui? Jumlah suatu deret geometri tahingga, S tahingganya ya. Dengan suku pertama A dan rasio R, dengan rasionya adalah 0 sampai 1. Apa tadi kalau rasionya dari min 1 sampai 1 disebut apa? Air. Ya, itu rumus S tahingga. Itu rumus S tahingga. Ini kan rumusnya ini. Nih. A1 dikurang RN. Ini kan rumus S tahingga. Tapi S tahingga ini akan ada nilainya. Jadi nilainya kalau rasionya lebih dari 1, S tahingganya pasti tahingga. Contoh, kenapa S? Contoh gini. Saya punya rasio begini. 2, 4, 8. Rasionya berapa ini, Lip? Yang ini? 2. Nah, kalau alif tambahin sampai tahingga, jumlah tahingganya berapa? 0. 2 tambah 4. 2 tambah 4. Oh, ditambah ya? Ya, ditambahin terus. Kalau nilainya jadi tahingga enggak? S tahingganya berarti berapa? Tahingga. Coba aja jumlahin orang ini ujungnya tahingga. 2 tambah berapapun sampai jumlahin sampai tahingga ya nilainya tahingga. Makanya ketika rasionya lebih dari 1 gitu ya, maka S tahingganya nilainya tahingga. Tapi kalau rasionya antara min 1 sampai 1, maka S tahingganya ada loh jumlahnya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya bisa dihitung pakai A per 1 min R. Nah, tapi syarat S tahingga ini memiliki jumlah, bukan tahingga ya nilainya, S tahingganya memiliki jumlah, maka rasionya harus kita setting min 1 sampai 1. Nah, gitu. Kembali ke soal yang tadi. Nah, ini jumlah suatu deret geometri tahingga dengan suku pertama A dan rasio R, dengan R-nya konvergen. Ini kan deret konvergen disebutnya ya. Deret konvergen otomatis S-nya punya jumlah. Nah, ternyata jumlah deret geometri tahingga dinamai S. Dalam kasus ini kan berarti ini S tahingga maksudnya ya? Iya. Nah, selanjutnya berarti kan kita punya rumus apa tadi? S-nya sama dengan S tahingga ya ini. Ini kan aslinya S tahingga kan, cuman dia namai S aja gitu loh. Kalau dia mau namain P boleh aja kan? Ya enggak? Nah, Iya, Pak. S-nya sama dengan apa rumusnya tadi? A per 1 min 1 kurang R. Nah, ini save dulu. Nah, lalu ada pertanyaan. Kalau suku pertamanya kita buat tetap, tapi rasionya kita ubah jadi 1 min R, maka jumlahnya menjadi, berarti kan tanya ada jumlah yang baru. Iya. Nah, jadi saya harus ngapain, Liv? Berarti ganti R-nya sama dengan 1 min R. Berarti S baru sama dengan A-nya tetap enggak? Iya, tetap. Per 1 min R. Gini maksudnya. Iya. Betul ya. Maka jumlah tahingga yang baru sama dengan A per R. Iya. 1 kurangi 1, 0. Minus ketemu minus plus R ya. Ya. Nah, berarti jumlah yang baru adalah A per R. Selesai. Ya. Ada nggak jawabannya? Kok nggak ada? Dijawab, ini selesai. Cuman kan ini dalam bentuk A. Ya enggak? Dalam bentuk A kan. Sedangkan di sini nggak ada AA-nya. Adanya SS-an. Sedangkan S itu adalah lambang dari S lama kan tadi. Nah, jadi kita harus membuat A ini dalam bentuk S lama. Dari mana? Dari sini dong. Kan modal kita punya tadi awal.
Kalau S sama dengan A per 1 min R, berarti kalau A sama dengan apa? Kali silang, ya enggak? Oh, Jadi apa iya. di sini? S S. dikali 1 min R. Betul enggak? Nah, ini Oh, iya, iya, boleh benar, masuk ke sini, gitu ya. Jadi, S yang baru, jumlah hingga yang baru adalah A-nya ini kan ya, S yang lama dikali 1 min R per R. Per Nah, R. selesai. Ada nggak jawabannya? Mana? Oh, Yang kayaknya didistribusi ya ini ya. hmm, Berarti S dikali 1 min R per R gitu kan ya? Boleh kan kayak begini juga boleh kan? boleh. Ada nggak? Nggak ada juga. Berarti terus Berarti disederhanain. Yang Kayak E apa? Yang E apa yang S? Yang C. coba aja 1 per R kan 1 per Ya, R. 1 per R. Dikurangi R bagi R berapa? 1. Nah, yang ini yang mana Ya, berarti? berarti Nah, yang E. yang E gitu. Gitu sih Liv kira-kira. Jadi butuh sekitar 30 sampai 40 soal ya biar lancar. Kalau 1 2 sih masih belum lancar, tapi kalau udah 30 40 insya Allah mulai lancar. Oke. Nah, Oke. jadi sambil belajar aja sambil memperhatikan. Ada pertanyaan dulu nggak buat yang lainnya? Paham ya? Ini konvergen itu bukan berarti ujungnya harus 0 ya. Tapi kalaupun ujungnya yang penting di sini sebenarnya batasnya adalah min 1 sampai 1. Tapi 0 sampai 1 kan juga di antara min 1 sampai 1 kan? Ya enggak? Nah, itu berarti masih kita sebut sebagai deret konvergen kan begitu ya. Oke. Lanjut, selanjutnya saya minta Abu Zar. Mana Abu Zar? Iya, Pak. Tuh, dia suka menghilang. Nah, nyalain kameranya. Mana? Nah, yuk, mulai. Saya nggak bantu ya. Jadi ada suku ke N suatu barisan aritmatika dilambangi sebagai UN ya. Memang normal ya lambangnya UN ya. Jika U1-nya sama dengan K, Bapak tulis nih. U1 sama dengan A sama dengan K, kan begitu ya? Aduh, tulisannya. U1-nya kan A ya. Ini sama dengan K, ternyata U1-nya. Lalu ini kenapa ya? Bentar ya, enggak connect. Nah, bisa lagi. Lalu U2-nya sama dengan 3K, lalu U3-nya sama dengan 8K plus 4. Pertanyaannya adalah U5-nya berapa? U5 itu apa, Jar? U5 itu apa? U5 itu apa? AR pangkat? 4. Ah, gitu. Terus, A-nya punya enggak? Punya. Punya. K, tapi kan K-nya belum ada angka. Nah, langkah pertama kita ngapain langkah pertama kita? Nyari R dari Boleh. U2 R. ke U1. Mantap. R itu adalah U2 bagi U1. U2-nya berapa? 3K. Mantap. U1-nya? K. K. Berarti rasionya? 3. Ah, mantap. Kita udah dapet nih rasio 3. Terus. Ngapain lagi? Punya nih. Nyari K. Nyari K dari mana? Dari U3. Dari U3. Terus? U3 itu kan A dikali R2. Boleh, saya ikutin ya. U3 kan AR kuadrat nih, sama dengan 8K plus 4. Terus. A itu kan. K, iya. Nah, gitu. R itu kan. 3. Nah, jadi R kuadrat berapa? 9. Mantap, lanjut. Jadi apa sih ini? 8K plus 4. Jadi 9K sama dengan 8K plus 4. 8K-nya pindahin, Zar. Jadi berapa? Jadi K. Minus 8K. 9K kurangi 8K. K. Oh, Ya. berarti K-nya berapa, Zar? 4. 4. Mantap. Lanjut. Ngapain lagi saya harus? Harus ngapain lagi? Langsung ke U5. Wih, langsung ke 5. Berarti U1-nya berapa? U1-nya berarti? U1 Oh, sama berarti kayak K. U1-nya sama dengan A sama dengan 4, ya enggak? Ya, Karena U1-nya kan, nah udah. Berarti ini A-nya berapa? 4. 4. R-nya berapa? 3 pangkat 4. Simpel banget ya. 4 kali 3 pangkat 4 berapa? 81. 81 kali 4. 320.
4 ya? Ya. Selesai. Ah, Nah, kalau U3-nya nih, mantap lancar ya. Kalau U3-nya bukan air kuadrat, bisa nggak? Boleh nggak sih, kan rasio tadi 3 dapat dari mana, Abu Zar? Dari U2 min U1 ya? U2 per U1 kan? Boleh nggak Bapak pengen rasionya itu didapatkan dari U3 per U2? Boleh nggak sih? boleh. Boleh. Berapa U3 per U2? U3-nya kan 8K plus 4 ya nggak? Per U2-nya berapa? 3K. 3K. Padahal rasio itu tadi nilainya berapa? 3. 3. Ketika dikali silang kan dapatnya 9K 9K juga kan? Oh Kayak gitu iya. juga. Kan bisa pakai itu juga. Ya enggak? Jadi 8K plus 4 sama dengan 3 kali 3K, 9K. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Bebas ya. Ya. Jadi sering-seringlah ngerjain soal aritmatika geometri, nanti akan terbentuk sendiri deh pola pikir kalian ya. Berapa menit lagi, Rit? Kelulusan 40 menit 4 detik lagi ya. Jangan dibuka buru-buru, santai aja. Semua orang nanti pada ngebuka jam segitu. Tapi link mirrornya kan banyak ya, kalau nggak salah ada sampai 19 link mirrornya kan. Jadi insya Allah kebuka. Kalau bisa sih bukanya nanti, habis sholat asar ya. Jangan jam 3 lah ya, begitu. Next, pindah ke Anggi Alta deh. Sekali-kali Anggi. Hadir, Pak. Yuk. Ini mahasiswa Pertamina. Ya, Abu Zar juga Pertamina kan? Iya, Pak. Iya, kalau kalian berdua kan ya. Selamat lah. Ada lagi sih, Pak. Si Darel. Oh, di mana lagi? Oh, Darel Pertamina juga. Bukan. Kok saya perasaan cuma ingatnya 2 ya? Iya, Pak. Oh, Darel juga. Darel beasiswa juga? Iya. Oh, sama. 100%. Enggak? Iya. Wah, mantap. Udah kan, santai kan sekarang. Lanjut. Tapi UTBK masih mau ikutan? Mau nyoba sih. Tapi nggak apa-apa itu. Emang nggak ada kontraknya apa dengan Pertaminanya? Nggak tahu. Nanti dibaca ulang ya. Yuk, Nggi, mulai Nggi. Mana nih Angginya? Ya, iya Pak. Halo Pak. Oh iya. Ya. Nggi ada matriks A 1A B C. Jika bilangan positif 1AC ini membentuk barisan geometri yang berjumlah 13. Nah, kita tulis dulu ya. Berarti si 1 lalu A lalu C ini adalah barisan geometri, ya enggak? Nah, barisan geometri yang nanti kalau dijumlahin 13 kan? Ya enggak? Sebelum ke jumlahnya 13 atau kita tulis dulu ya. 1 tambah A tambah C sama dengan 13. Betul gitu nggak, Nggi? Informasinya? Iya, Pak. Betul ya. Nah, kalau barisan geometri berarti identik sama apa? Rasio ya? Iya, Pak. Rasionya berapa, Nggi, rasionya? A. Rasionya adalah U2 per U1, ya enggak? Ya. Nah, berarti berapa? A per 1, ya A. Oh, rasionya A. Rasionya adalah A. Tapi rasio juga boleh kan U3 per U2? Ya enggak? Iya. Rasio juga boleh U3 per U2. Kok rasio itu boleh juga U3 per U2. Berarti berapa rasionya kalau U3 per U2? C per A, ya enggak? Betul? Betul. Kan U3 per U2. Ini kan berarti U1, ini U2, ini U3. Betul ya, Nggi? Iya, Pak. Berarti ini sama nggak, Nggi, dengan ini berarti? Sama-sama rasio kan? Iya. Nah, berarti boleh kita tulis apa? A sama dengan C per A. C per A. Atau boleh kita tulis C sama dengan A kuadrat. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah ini, Nggi? Jumlah belum kita apa-apain nih, Ji. Jumlah belum kita apa-apain. Dimasukin lagi C-nya ke 1A C. Jadi, mantap. A kuadrat. Jadi ini dimasukin ke sini gitu ya? Iya. C-nya ya, atau saya lewat jalur atas deh. Nah, ini dimasukin ke sini. Nah, gitu ya. Jadi kita punya 1 plus A kuadrat ya. Sama dengan 13. Atau A kuadrat plus A, 1 kurangi 13 jadi berapa? 12. Sama dengan 0. Berarti berapa tuh, Nggi? Faktornya, Nggi? Faktornya A plus 4 sama A min 3. Oke, mantap. Jadi, A plus 4 sama, kok
A plus 4 sama A min 3 ya, sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan min 4, A-nya sama dengan 3. Mana yang kita pakai, Gi? Lihat pertanyaan. Bilangan positif ya Pak. Berarti yang 3. Nah, yang kita pakai ya. Yang ini jangan dipakai. Udah. Kalau A-nya 3 berarti C-nya berapa? Kan C-nya sama dengan A kuadrat ya. Berarti C-nya sama dengan 9 kan? Nah, modal lagi Ngi, dapat 2. Udah nih. A punya, C punya, tinggal yang ditanya apa? Yang ditanya kan determinan A. Ya, berarti harus tahu B juga kan ya? Ini nih, belum kita tulis nih yang 1BC nih. Lalu kita juga punya informasi bahwa bilangan positif 1BC membentuk barisan aritmetika. Nah, kita tulis di sini nih, belum kita tulis nih. Yang kedua ya sekarang. 1, B, dan C, dia membentuk barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika identik dengan apa? Identik dengan, lupa namanya Bang, tapi beda. Beda ya. Kalau tadi kan rasio. Rasio itu adalah U2 dibagi U1, atau U3 dibagi U2, U4 dibagi U3 itu rasio. Kalau beda, itu didapatkan dari mana? Kayak gini, misalkan 2, 5, 8, 11. Ini kan aritmatika nih. Ya, Pak. Ya enggak? Nah, apanya yang tetap kalau? Bedanya kan? Ya, Pak. 3. 3 dapat dari mana? 3. 3 kurang 2, jadi U2 kurangi U1 ya enggak? Ya. Atau U3 kurangi U2, betul? Nah, ingat beda itu bisa U2 kurangi U1, bisa U3 kurangi U2, bisa U4 kurangi U3, ya enggak sih? Nah, coba kalau kita tulis berarti apa di sini? Kalau ini adalah U1, U2, U3, berarti boleh nggak saya tulis bahwa U2 kurangi U1 sebagai beda, ya enggak? Betul? Betul, Pak. Tapi boleh juga kan U3 kurangi U2? Boleh juga, Pak. Nah, boleh kan? U2 kurangi U1 berarti berapa di sini? B kurangi 1 sama dengan U3 9 kurang B. C kurangi B, iya enggak? Berarti B kurangi 1 sama dengan C-nya kan kita punya tuh tadi. Berapa tadi C? 9 dikurangi B. Minus B pindah ke kanan. 2B sama dengan 8. 10 dong. 9 tambah 1 kan? 10. Berarti bedanya B ini bukan beda ya. B ini cuman apa tadi yang ini ya. Simbol yang di sini ya. Simbol di sini ya, bukan beda, sorry. Nah, berarti B-nya adalah 5. Lengkap deh urusan kita. Nah, berarti matriks A-nya berapa? Matriks A-nya berarti 1, 3, 5, 9. Berarti matriks A-nya berapa tadi? Kurang 5 berarti, Pak. Hah? 12. Mana sih A-nya berapa tadi A-nya? Mana sih A tadi? Ini A-nya ya? A-nya 3 ya? Tadi kan matriksnya adalah 1 A, B, C ya enggak? Iya, Pak. Nah, berarti matriksnya adalah 1, A-nya tadi 3 ya? B-nya 5, C-nya berapa? 9. Berarti det A sama dengan berapa det A-nya berarti? 9 kurang 15, Pak. 9 kurangi 15. 9 kurangi 15. Berapa tuh 9 kurangi 15? Minus 6. Ada nggak jawabannya minus 6? Mana. Set. Nah, ini dia. Oke. Aman nggak, Gi? Alhamdulillah aman, Pak. Aman ya. Yang penting apa? Intinya kalau kita perhatikan di barisan dan deret geometri, intinya kita mampu memahami rasio sama sekukenya gitu ya. Ya dibuat persamaannya gitu. Kayak cari cara aja gitu ya, seperti itu ya. Ya, Pak. Insya Allah nanti akan terbentuk pemikirannya bakal ini kayaknya ke arah sini, kayak ke arah sini, itu setelah mengerjakan ya setidaknya tadi Bapak bilang sekitar 30-an soal lah ya, kira-kira begitu. Oke, next. Oke, makasih Anggi ya. Lanjut Irfan Nur Hakim. Ya, Pak. Ya mulai Van. Ini mas sepele Van. Selesaikan. Saya nggak kasih clue. Diketahui A1, A2, A3 adalah barisan geometri dengan A4. Ini kan kayak U1, U2, U3 maksudnya Evan ya? Betul nggak? Berarti ini barisan geometri. Nah, kita tulis berarti di sini berapa? A4-nya sama dengan 8. Ini kan mirip, saya tulis dulu kali ya. Ini kan
A1, A2, A3 gitu ya, A3 dan seterusnya. Ini adalah barisan geometri. Ini kan mirip kayak U1 ya enggak? U1, U2, U3 dan seterusnya. Nah, diketahui berarti di sini diketahuinya adalah A4-nya sama dengan 8. A4 itu berarti apa? U4 itu berarti apa U4? AR pangkat 3, good, sama dengan 8. Terus informasi yang kita miliki apa aja? Nah, ini kan informasi yang kita miliki adalah si A9 ya enggak? A9 itu kan sama dengan U9 ya enggak? Berarti sama dengan apa? AR pangkat 8 sama dengan berapa? Atau saya tulis aja di sini ya. A9 sama dengan U9. U9 itu sama dengan 256. Sedangkan U9 adalah apa? AR pangkat 8 ya tadi ya. 256. Terus diapain? Bisa dibagi dua sama. Yang mana? Atau saya deketin kali ya ke sini ya. Saya deketin ke sini. Nah gitu ya, saya deketin ya. Kita punya AR pangkat 3-nya 8, AR pangkat 8-nya 256. Berarti bisa dong ya kita hilangkan A-nya ya biar dapat rasio ya enggak sih? Iya. Betul ya. Berarti kayaknya kalau biar hilang A-nya kan dibagi ya. Iya. Nah, jadi saya ambil yang ini aja dulu ya, si AR pangkat 8 ya. Si AR pangkat 8 kan sama dengan 256. Ini biar hilang A-nya, kita bagi aja si AR pangkat 8 sama-sama si AR pangkat 3. Nah, dia sama dengan berapa? 8. Begitu, Pan. Betul ya? Ini A-nya kan berarti hilang nih, Pan. Betul? Jadi tinggal R pangkat berapa, Pan? 8 dikurangi 3, jadi R pangkat 5 ya. Nah, jadi R pangkat 5 sama dengan 256 bagi 8 berapa tuh? Berapa? 32. 32. Berapa R-nya berarti? 2 ya? Iya. Kan akar pangkat 5 dari 32 ya? Iya nggak sih? Berarti R-nya 2. Udah dapat nih. R-nya 2. U1-nya berarti berapa ya? Tinggal kita ambil kan R-nya 2 ya. Dari sini aja bisa kita cari kan. Dari pakai AR pangkat 3 aja ya. Kan AR pangkat 3-nya sama dengan 8 ya enggak? Berarti A kali R-nya 2 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oh, kalau begitu berarti A-nya sama dengan 8/8 ya. A-nya sama dengan 1, Van. Berarti ini berapa ini? 1 tambah U7 itu berarti apa? AR pangkat 6 ya enggak? 1 tambah A-nya tadi 1. Rasionya berapa? 2 ya? 2 pangkat 6. Jadi apa? 1 tambah 2 pangkat 6 berapa? 64. Jadi jawabannya berapa? 65. Ada nggak tuh? Nah, ada ya. Kira-kira begini, kalau saya lihat sih nggak begitu sulit ya. Kalau Bapak lihat sih nggak begitu sulit kayaknya. Nanti coba kita yang paling belakang baru masuk. Saya minta siapa ya? Atau ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba enggak? Soal berikutnya, tapi sebelum saya tampilkan soalnya. Ahwat deh, Ahwat. Sebentar, ini habis ini siapa ya? Habis ini siapa habis ini? Api. Halo. Oke, Api kayaknya masih ngisi ya masih ngisi nggak sih? Coba saya cek tapi kalau di sini nggak bisa kelihatan bornya ya. Satu soal lagi kali ya. Saya minta mana sih pertama kali Farah Febrianti di sini sih yang pertama kali Ahwat sih namanya Farah Febrianti. Farah ada Farah? Ada Pak. Oke, Farah nih soalnya. Wah, langsung logaritma nih Farah. Kalau tadi matriks sekarang logaritma nih Farah. Yuk, mulai. Jadi ini ada pertanyaan begini. Tentukan nilai X sehingga deret geometri ini, saya tulis ulang dulu deretnya kali ya. Saya coba tulis ulang dulu deretnya. Jadi deret
deretnya ini yang pertama adalah log 5x dipangkatkan 3. Terus yang kedua adalah minus log 5x dipangkatkan 4 gitu ya. Tambah log 5x dipangkatkan 5 minus dan seterusnya nanti gitu ya. Jadi minus plus minus berarti kalau kita tulis ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3. U2-nya pakai minus ya berarti ya. Dan seterusnya. Pertanyaannya adalah agar ini mempunyai jumlah. Nah, ini kan sampai apa? Sampai tahingga kan? Nggak diterusin kan? Nah, kalau misalkan ini dijumlahin, itu kan berarti sama aja yang dicari adalah S tahingga kan? Ya nggak? S tahingganya punya jumlah. S tahingganya, aduh, kok ini kecoret terus sih? S tahingganya mempunyai jumlah. Tadi apa syarat agar S tahingga mempunyai jumlah? Rasionya antara min 1 sampai 1. Mantap. Rasionya gimana? Antara min 1 sampai 1. Mantap. Jadi agar S tahingga ini mempunyai jumlah, maka rasionya harus disetting dari antara min 1 sampai 1 atau kita konvergen, ya enggak? Ya. Nah, kita nggak butuh rumus A per 1 min R-nya kan? Kita nggak butuh S tahingganya kan? Kita hanya pengen tahu bahwa agar dia punya jumlah, maka rasionya harus min 1 sampai 1. Nah, rasio itu tadi apa? Kalau dalam geometri rumus rasio apa? UN per UN min 1. U2 per U1 kan? Iya. Iya, U2 per U1 boleh dong. Iya, Ya enggak? Bisa. U2-nya apa U2-nya? U2-nya kan minus dari Log 5x. log 5x pangkat 4 dibagi log 5x pangkat 3. Nah, ini pangkat 3-nya milik 5x atau milik semua logaritmanya? Punya semuanya. Nah, karena ini dikurungin kan? Sehingga ini kayak minus A pangkat 4 dibagi A pangkat 3, iya nggak sih? Iya, Pak. Nah, berarti berapa rasionya? Berarti sama aja minus log 5x 4 kurangi 3 ya? Pangkat 4-nya dikurangi 3 kan gitu lah, iya nggak sih? Iya, Pak. Berarti rasionya minus dari log 5x. Tes. Udah tuh rasionya dapat, sehingga kita masukin ke rasio. Rasionya berarti rasionya lah minus dari log 5x ya enggak? Harus kurang dari min 1, harus lebih dari min 1 sama kurang dari 1. Yang ditanya apa yang ditanya? X-nya kan? Iya. Yang ditanya apa? X-nya kan? Iya, X. Pak. Gimana biar tahu X-nya kan harus hilangin logaritmanya ya. Sekarang Bapak tanya deh ke Farah nih. Farah, kalau Bapak punya 2 log X misalkan kurang dari 1, gimana cara nyari X-nya? Sama Farah diapain?